Efek Gibran kini mulai terasa bukan hanya di kalangan rakyat kecil, tapi juga di meja-meja rapat elit politik. Peta loyalitas yang selama ini dianggap beku, perlahan mulai bergeser. Di dalam koalisi pemerintah, sebagian tokoh mulai sadar bahwa mendekat pada Gibran berarti ikut menikmati limpahan simpati publik. Di luar koalisi, ada yang diam-diam iri, ada pula yang gelisah. Karena mereka tahu, magnet Gibran mulai mencuri perhatian basis massa yang selama ini mereka kuasai. Fenomena ini berbahaya bagi politisi lama yang masih hidup dari nostalgia kejayaan masa lalu. Sebab Gibran tidak datang membawa masa lalu, ia membawa masa depan. Dan masa depan itu dibungkus dengan bahasa sederhana, langkah cepat, dan citra pemimpin muda yang berani turun ke lumpur masalah. Inilah yang membuat serangan terhadapnya sering terlihat konyol di mata publik. Mereka sibuk mempersoalkan hal-hal kecil, sementara Gibran sibuk menyelesaikan hal-hal besar. Ada yang mencoba meremehkannya dengan menyebutnya anak bawang politik. Tapi fakta di lapangan justru membalik narasi itu. Di saat politisi senior masih menghitung risiko sebelum bergerak, Gibran sudah berada di lokasi kejadian, menyalami rakyat, memastikan bantuan sampai dan memeriksa langsung hasilnya. Kecepatan ini bukan hanya strategi komunikasi, tapi bukti naluri kepemimpinan yang tumbuh alami. Dan yang membuat lawan semakin pusing, dukungan untuk Gibran tidak hanya datang dari kelompok pemilih tradisional, tapi juga dari generasi muda yang haus akan sosok pemimpin segar. Ia tidak berbicara panjang soal ide, tapi memberi contoh lewat aksi. Ia tidak sibuk berdebat di televisi, tapi sibuk berada di tempat yang justru tidak diliput kamera nasional, hanya untuk memastikan rakyat kecil merasakan negara hadir. Perlahan, tapi pasti, Gibran sedang membentuk loyalitas lintas generasi. Inilah yang membuatnya menjadi ancaman politik paling serius bagi siapapun yang bercita-cita menguasai panggung kekuasaan jangka panjang. Dan hebatnya, ia melakukannya tanpa banyak gembar-gembor, tanpa pidato berapi-api yang isinya hanya janji. Kerjanya yang tenang tapi konsisten justru menghasilkan gelombang dukungan yang makin hari makin besar. Di titik ini, harus diakui, para penentangnya sedang bermain di wilayah yang salah. Mereka mengira rakyat akan percaya pada framing, padahal rakyat kini menilai langsung dari pengalaman mereka sendiri. Dan pengalaman itu sederhana. Setiap kali Gibran datang, ada masalah yang selesai. Bagi rakyat, itu sudah cukup untuk memutuskan siapa yang layak mereka pertahankan. Pada akhirnya, politik bukan sekadar adu slogan, adu panggung, atau adu citra. Politik adalah ujian kesetiaan pada rakyat, dan kesetiaan itu hanya bisa dibuktikan dengan kehadiran yang konsisten. Gibran, Raka Buming Raka, sudah membuktikan bahwa ia tidak memandang jabatan sebagai tempat duduk, tapi sebagai tanggung jawab yang harus terus diiringi langkah. Ia berdiri tegak di tengah badai, bukan karena tak ada yang mencoba menjatuhkannya, tapi justru karena setiap pukulan ia jadikan pelajaran. Setiap kritik ia ubah menjadi arah, dan setiap rintangan ia pakai sebagai batu loncatan. Ia tidak meminta rakyat untuk percaya. Ia membuat rakyat percaya dengan kerja. Itulah bedanya pemimpin yang dibentuk oleh kekuasaan dengan pemimpin yang dibentuk oleh perjalanan. Bagi mereka yang masih meremehkannya, cepat atau lambat akan sadar. Gibran bukan sekadar nama di berita, bukan sekadar putra seorang presiden. Ia adalah pemimpin muda yang sedang menempa dirinya di tengah rakyat, membangun kekuatan dari senyum pasar, pelukan ibu-ibu, dan jabat tangan buruh yang berpeluh. Kekuatan seperti ini tidak bisa dibeli, tidak bisa diatur, dan tidak bisa dihentikan. Maka siapapun yang menganggap Gibran hanya fenomena sesaat, sedang bermain dengan ilusi. Sebab sejarah selalu mencatat, pemimpin yang bertahan adalah mereka yang dekat dengan rakyat, yang bekerja di antara rakyat, dan yang berdiri di belakang rakyat ketika badai datang. Dan Gibran hari ini sedang menulis bab itu, bab di mana ia membuktikan bahwa ia layak, tak bisa disepelekan, dan akan terus menjadi kekuatan yang diperhitungkan di panggung politik Indonesia.